Rijang kaping merah numulites lepung persisih. Konglomerat pasir kalkarenit serpih napal breksidu falava bantal basal peridotit teori diapas dasit sabak filit segis genis Ucil Mandala Gunung Paras Watu Rondo Penosokan Wagir Sambeng Lu Ulo Seporo. Jadi ini kalau kita menyebut Gunung Parang itu warga di sini kurang setuju. Mereka dari dulu menamakan Gunung Wurung. Gunung belum jadi. Tapi rupanya dengan penamaan itu warga di sini udah tahu bahwa Wurung kan nggak jadi. Jadi calon gunung yang nggak jadi ini Gunung Wurung ini. Dan memang ini adalah batuan beku yang kita sering sebut dengan nama diabas. Jadi ciri khasnya diabas itu adalah ada bentuk menjarum mineral hornblende dengan plagioklas. Jadi bentuk tajam-tajam begitu. Nah, salah satu yang ciri khas di sini adalah adanya kekar kolom. Sekian tahun yang lalu, ini cukup ikonik ya. Tapi sayang sudah pernah ditambang oleh warga sehingga kekar kolomnya atau kolom ranjaunya mulai berkurang. Kalau kita lihat di sana, itu masih ada bekas-bekasnya gitu. Ini yang dulu ikoniknya di sini. Monggo Mas Arya barangkali mau menambahkan. Ya, udah disampaikan. Jadi kekar kolom itu yang seperti dilihat, seperti kolom-kolom. Sayang memang ini hanya jejak-jejaknya saja yang masih terlihat seperti kolom-kolom. Ya, untung diselamatkan oleh Pemda sehingga tidak habis ditambang. Karena ini termasuk golongan C juga, yang memang biasa ditambang untuk bahan bangunan, bahan jalan, segala macam. Tapi kalau buat geologi, pertama yang khas yang diabasnya. Ya, mineral diabas itu yang bentuknya tadi disampaikan Pak Istanto seperti jarum-jarum, kemudian kekar kolomnya ini. Bahwa kolomnya ini menandakan tegak lurus terhadap proses pendinginan. Ya, jadi ini adalah berarti adalah suatu gunung api atau produk vulkanik ya yang ketemu dengan sesuatu yang mendinginkan. Nah, itu di dalam air atau di dalam samudera seperti itu. Dan lapisan yang mendinginkannya itu tegak lurus terhadap kolomnya pada waktu itu terbentuk. Itu sangat khas yang dalam istilah geologi disebut kekar kolom atau columnar joint. Itu bentuknya heksagonal atau oktagonal dan relatif teratur bentuknya. Jadi kalau dilihat sepintas-sepintas seolah-olah ada yang buat gitu. Padahal itu adalah fenomena alam. Bagaimana suatu vulkanisme atau vulkanik bertemu dengan proses pendinginan yang arah tertentu. Itu kira-kira cerita di Gunung Parang. Tolong koreksi Mas Arya. Ini kan kita yakin sebagai sesuatu lava ya. Ya. Yang katakanlah mengalir begini. Betul. Nah, kekarnya itu berarti tegak lurus dengan arah aliran. Tegak lurus dengan arah pendinginannya. Arah pendinginannya. Iya, pendinginannya. Tapi kenapa di sini posisinya jadi tegak? Nah, jadi setelah dia terjadi proses pendinginan yang terbentuknya kekar-kekar itu, tentu ada proses tektonik atau pengangkatan sehingga dia posisinya tegak. Jadi posisi tegak ini mungkin pada waktu aslinya dulu terbentuk si lavanya tidak seperti ini. Tapi mungkin horizontal atau seperti apa. Tapi ini sudah terkena suatu tenaga tektonik yang kita sebut tenaga tektonik sehingga dia posisinya menjadi seperti tegak-tegak seperti ini. Gitu, Mas Is. Oke. Strukturnya dia basic. Jadi kayak jarum-jarum. Ini agak sedikit lapuk karena dia mineralnya lebih tahan terhadap weather, terhadap cuaca sehingga lebih menonjol. Ini lebih segar. Kalau segar malah kurang kelihatan. Kurang kelihatan juga sih. Yang lebih lapuk lebih kelihatan yang struktur seperti jarum-jarumnya. Pakai loop lebih bener. Coba tinggali. Dan ya ini kelihatan kan semburat-semburat kayak jarum-jarum, ibar jarum-jarum. Masih. Kalau kita baca di panel yang ada di situ, panel dari Badan Geopark, itu disebutkan bahwa struktur diabas itu yang kalau di sini disebutkan seperti beras-beras itu bentuk-bentuk beras, katanya terkait dengan cerita rakyat di sini. Nah, ini mungkin kita tanyakan nih dengan rakyat di sini Mas Tasor. Itu ada cerita apa sebenarnya? Karena saya penasaran kenapa di situ disebut ada kaitannya dengan cerita rakyat.
di sini mengenai itu. Mas Sutasar. Silakan. Ya, sini. Mungkin Mas Sutasar ini bisa cerita ini. Siap, Cerita rakyat apa yang kemudian disebut kayak bentuk-bentuk kayak beras. Ini kalau masyarakat sini kan namanya ini Parangan. Jadi dukung Parangan. Kalau geologinya Gunung Parang, tapi biasanya kalau orang Jawa sini kan ada imbuhan an, sehingga Parangan. Atau ada yang menyebut juga Gunung Wurung. Kenapa disebut Gunung Wurung? Karena disebut Gunung Wurung itu cerita mitosnya yang berkembang di masyarakat sini. Jadi pada waktu itu terjadi pagebluk. Pagebluk, tahu nggak pagebluk? Jeblok itu, Pak. Bukan. Itu wabah penyakit. Ya wabah lah pada penyakit. Kayak COVID itu. Sehingga para tokoh masyarakat atau tetua di sini mengundang orang pintar gitu loh, orang pintar. Kalau dulu ya resi lah, resi atau zaman sekarang ya kiai gitu ya. Nah, suatu saat di suatu malam itu, malamnya Jumat Kliwon, terus perjanjiannya selama mengadakan ritual itu masyarakat sekitar sini itu tidak boleh keluar rumah. Itu sebelum pagi masyarakat tidak boleh keluar rumah. Itu. Tapi hampir subuh warga sebelah sana itu sebelah kiri Lukulo kalau dari sini itu atau desa Wonotirto Kecamatan Gayam itu kebiasaan kalau pagi kan mesusi itu mencuci beras gitu loh. Mencuci beras, ada yang mencuci oyek kayak gitu loh. Sehingga itu gagal lah apa yang direncanakan oleh warga sini. Karena kesaktiannya si resi itu sehingga beras dan oyek itu bercampur menjadi satu gitu, bercampur menjadi satu. Itulah yang dinamakan kalau sekarang itu Watu Gudik. Kalau geologinya itu konglomerat itu yang ada di situ, itu cerita rakyatnya itu di situ, di sini itu seperti itu. Jadi Gunung Wurung ini sebenarnya wurung kan berarti nggak jadi gitu loh. Gagal itu. Sehingga terkenal mitos di sini atau masyarakat di sekitar Sambung tetap namanya itu Gunung Wurung. Gunung Wurung. Itu seperti itu Bapak, gitu keterangan gitu. Monggo. Ya jadi sebenarnya kalau istilah Gunung Wurung sendiri, kalau pengertiannya adalah wurung itu tidak jadi, dengan pengertian bahwa sebenarnya kan produk gunung berapi, kalau keluar dia bisa jadi gunung berapi, oleh karena dia tidak keluar, gagal jadi gunung berapi. Makanya disebut Gunung Wurung. Oke, jadi ini Gunung Parang saya dengar pernah ditambang ya, Pak. Tadi kan memang di awal saya bilang ada potensi untuk jadi bahan galian tambang. Ini mulai kapan ditambangnya, Pak? Kalau ditambangnya ya sekitar sebelum tahun 2000 lah. Itu mulai penambangan masyarakat karena memang di sini kan batunya sangat bagus untuk bahan pondasi rumah, kayak gitu. Jalan segitu sehingga penambangan di sini termasuk sangat liar karena batu ini juga bukan hanya di daerah Kebumen saja yang ibaratnya membutuhkan ini, juga sampai ke Cilacap sana gitu loh. Kalau ke Ulun ke Cilacap, kalau Wetan juga sampai ke daerah Purworejo juga ngambilnya dari batuan dari sini gitu. Jadi gitu. Memang dulu liar juga ya ditambangnya ya. Iya. Jadi kemudian dihentikan tahun berapa itu, Pak? Ya kalau berhentinya setelah kita sadar yang bahwasannya itu bahwa ini adalah salah satu kekayaan atau ikon dari Desa Karangsambung gitu loh. Sehingga masyarakat mulai sadar gitu loh, mulai sadar. Sehingga dari tahun kurang lebih itu 2018, alhamdulillah sampai sekarang itu penambangan bisa dihentikan. Itu kayak gitu.
Tuh, jadi dengan berhentinya penambangan kita masih bisa mendapatkan site di Gunung Padang ini yang tadi ya Diabas sama columnar join. Walaupun columnar joinnya udah mulai agak tersamar-samar karena ditambang, tapi masih ada. Ya semoga masyarakat ini tetap menjaga ya geosite ini untuk bisa menjadi geosite yang memiliki arti ilmiah dan juga bisa mengundang wisatawan. Amin, 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 amin. Lokasi ini. Oke, terima kasih. Pikir besar para peneliti.